Tiga. Perkenalkan, nama saya Vivin Eka Elang Yuda. Saya Zeran Faros. Kami dari kelas MIPA 2 ingin mempresentasikan tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia. Terima kasih, stay tune ya. Halo semua. Jadi di sini kita akan memulai tentang presentasi pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama ada kedatangan Jepang ke Indonesia itu secara singkat ya. Jadi bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam atau SDA. Saking kayanya, negeri kita tercinta ini sering menjadi incaran bangsa-bangsa lain. SDA yang dimiliki Indonesia antara lain adalah minyak bumi dan gas, hingga berbagai logam mahal seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, juga batu bara. Saat Jepang menginvasi Indonesia, negeri kita ini masih menjadi negara di bawah penjajahan Belanda. Jadi singkat cerita itu pada tahun 1940 saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Belanda sedang diduduki Nazi Jerman. Nah, karena panik negaranya diduduki Nazi, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan status siaga Hindia Belanda itu. Jadi Hindia Belanda itu mengumumkan status siaganya ya. Kita semua kan tahu pemerintah kolonial Belanda itu menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Nah, pada saat itu Jepang juga menjadi tujuan ekspor komoditas Hindia Belanda. Jadi karena status siaga, Hindia Belanda dialihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Nah, jadi ini yang memicu sejarah Jepang masuk ke Indonesia. Kala itu Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Sementara itu, di tahun yang sama Jepang juga mulai merencanakan penaklukan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam, khususnya untuk pemenuhan ketersediaan bahan bakar kebutuhan perang dan industri. Nah, Indonesia itu jadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan SDA. Jadi tujuan utama Jepang menduduki Indonesia itu menguasai sumber daya alam ya, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jadi Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber pasokan minyak utama. Nah, kita masuk ke materi intinya ya. Jadi yang pertama ada sejarah Jepang masuk, dampak pendudukan Jepang, perlawanan rakyat, dan keluarnya Jepang dari Indonesia. Yang pertama, sejarah masuknya Jepang di Indonesia. Jadi pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sedang menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran yang sengit di Tarakan. Nah, pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan Jepang. Jadi rakyat lokal itu mendukung Jepang untuk mengusir Belanda ya. Nah, lalu ada dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi dampak positif kedatangan Jepang ke Indonesia itu adalah yang pertama, Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Yang ketiga, Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah yaitu RT, rukun tetangga, atau yang dalam bahasa Jepang disebut Tonarigumi. Lalu yang keempat ada Jepang mendekati pemimpin nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. Yang kelima, Jepang ikut menggugah rakyat membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, Jepang juga menginspirasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. 7. Budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah. Yang kedelapan, tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia, awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya dipergunakan pemuda bangsa ini untuk melawan Jepang sendiri. Nah, kita masuk ke dampak negatifnya. Yang pertama ada Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat. Lalu yang kedua, banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, hingga hukuman mati. Yang ketiga ada Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia.
Yang keempat ada Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Yang kelima, suara rakyat dibungkam, pers dibatasi hingga tidak ada yang berani mengungkap kejahatan Jepang. Yang keenam, terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lain di tengah masyarakat. Lalu yang terakhir atau keenam, standar pendidikan Indonesia menurun drastis akibat Jepang memperkerjakan guru-guru pribumi sebagai pejabat yang mudah diperalat. Selanjutnya ada perlawanan rakyat pada masa pendudukan Jepang. Perlawanan rakyat pada masa pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif yang merugikan. Rakyat Indonesia akhirnya menyusun perlawanan besar-besaran kepada Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara masif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singapura, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Perlawanan rakyat tidak cuma dilakukan secara fisik, gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke basis pertahanan Jepang di Indonesia. Singkat cerita, di masa itu Jepang juga digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Puncaknya pada peristiwa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat pada saat itu juga sedang berperang melawan Jerman dalam peristiwa Perang Pasifik. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Pada akhirnya, Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 yang menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lalu keluarnya Jepang dari Indonesia. Jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh Jenderal Kunaiki Kaiso agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Maka, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Janji ini dikenal sebagai Janji Kemerdekaan Indonesia. Sebagai realisasi dan janji kemerdekaan yang telah diucapkan oleh Kaiso, maka pemerintah pendudukan Jepang di bawah kepemimpinan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokurushi Junbi Kosakai. Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting dalam yang berhubungan dengan berbagai hal menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI memiliki 67 orang anggota bangsa Indonesia ditambah dengan 7 anggota golongan Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat yang dan dibentuk oleh 2 orang ketua muda yaitu RP Suroso dan Ichibange dari Jepang. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei tahun 1945 di gedung Chosangi di Jalan Pejamban, Jakarta, dan sekarang sebagai gedung Departemen Luar Negeri. Jadi selama masa berdirinya BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama berlangsung antara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang membahas rumusan dasar negara. Sedangkan sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945 membahas batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Dan setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 dan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PKI) atau Dokurushi Junbi Lingkai. PPKI diketuai oleh Ir Soekarno. Setelah itu, keadaan Jepang semakin terjepit. 2 kota di Jepang dibom atom oleh sekutu. Pada tanggal 6 Agustus, sebuah bom atom yang dijuluki sebagai Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima dan menewaskan 192.558.000 orang. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus tahun 45, kota Nagasaki dibom oleh sekutu lagi. Akibat kedua kota tersebut dibom, Jepang menjadi tidak berdaya dan pada tanggal 14 Agustus 45
Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Nah, jadi seperti itu guys, sejarah kedudukan Jepang di Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Nah, terima kasih sudah bersama kami hingga akhir video. Salam sehat buat semua, see you guys.